Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aldira dengan NIM 24058040 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai pertemuan 4, yaitu dengan judul Input dan Output dalam Program. Langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Input dan output adalah dua komponen utama dalam pemrograman. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil proses ke layar atau perangkat lain. Modul ini akan membahas dasar-dasar fungsi input atau output dalam bahasa C. Selanjutnya ada konsep dasar output. Output adalah informasi yang dihasilkan oleh program setelah suatu proses dijalankan. Contoh outputnya yaitu tulisan di layar, bunyi dari speaker, cetakan printer. Nah, dalam konteks pemrograman C, output ditampilkan ke monitor sebagai hasil program. Selanjutnya ada fungsi output yang umum digunakan. Beberapa fungsi output yang penting dalam bahasa C adalah: yang pertama ada print, yaitu menampilkan berbagai jenis data atau angka, huruf, teks, dan lain-lain ke layar. Yang kedua ada puchar, yaitu menampilkan satu karakter ke layar. Dan yang ketiga ada pots, yaitu menampilkan teks atau kalimat secara utuh otomatis diakhiri baris baru. Selanjutnya yaitu pemformatan output. Fungsi print menyediakan format tampilan yang fleksibel untuk berbagai tipe data. Yang pertama, menentukan bagaimana angka ditampilkan atau bulat, desimal. Yang kedua, menggabungkan teks dan nilai. Dan yang ketiga, mengatur posisi dan jumlah karakter yang ditampilkan. Nah, ada konsep dasar input, the future of computing. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses. Yang pertama ada input bisa dari keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Dan dalam konteks modul ini fokus pada input dari keyboard. Ada fungsi input umum digunakan. Ada dua fungsi utama untuk menerima input di bahasa C adalah: yang pertama ada scan, digunakan untuk membaca angka, karakter, dan teks tanpa spasi. Dan yang kedua ada forget, digunakan untuk membaca satu baris teks lengkap termasuk spasi. Nah, ada perbedaan scan dan forget. Scan sangat cocok untuk input yang singkat dan tanpa spasi, misalnya angka, nama depan, dan lain-lain, namun tidak cocok untuk kalimat panjang. Nah, sedangkan forget ini sangat baik untuk input teks dengan spasi seperti alamat, kalimat, atau komentar. Nah, ada pentingnya pengelolaan input atau output. Kemampuan mengelola input dan output yaitu meliputi menjadikan program interaktif dan user-friendly, memungkinkan validasi dan pemrosesan data dari pengguna, dan yang terakhir yaitu menyediakan feedback yang tepat kepada pengguna. Nah, setelah saya menjelaskan materi yang telah saya rangkum, kita masuk pada kesimpulan. Input dan output adalah fondasi utama dalam membangun program. Nah, fungsi seperti print, scan, puts, dan forgets merupakan bagian penting dari proses komunikasi antara program dan pengguna. Dan yang terakhir yaitu pemahaman mendalam terhadap fungsi-fungsi ini akan sangat membantu dalam membuat program yang dinamis, efisien, dan profesional. Sekian presentasi video dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.